Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sugiyati, NPM 52212111008, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh Pak dosen mata kuliah Pancasila. Yang pertama, jelaskan sejarah Pancasila dari perumusan hingga disahkan menjadi dasar negara. Yang pertama, tahap perumusan Pancasila. Yang pertama, Sidang Umum 1 BPUPKI. Di sini BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang dan diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dalam waktu sidang 21 Mei sampai 1 Juni. Dan di sini ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Muhyiddin, Supomo, dan Soekarno. Yang kedua yakni masa reses atau Piagam Jakarta. Nah, lalu yang ketiga, Sidang Umum 11 BPUPKI. Sidang Umum 11 BPUPKI diketuai oleh Soekarno. Dan yang keempat yakni pembentukan PPKI dan proklamasi. Yang kelima yakni rapat PPKI. Dalam rapat PPKI diselenggarakan tanggal 18 Agustus 1945 dan diagendakan yang pertama mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar, yang kedua mengesahkan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dan rumusan Pancasila final dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang kedua, berikan 3 contoh implementasi sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda. Yang pertama, generasi muda harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, turut menjadi bagian dari pewaris budaya dengan cara kita lebih mengunggulkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia dan tidak mengunggulkan kebudayaan dari luar negeri. Nah, yang ketiga, lebih mengenal budaya dari etnik lain. Yang dimaksud adalah dalam Indonesia itu terdiri dari beragam suku budaya, lalu kita harus saling bertoleransi. Soal yang ketiga, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Apa maksud dan bukti nyata? Maksudnya yakni Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum dan menjadi landasan dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini bermaksud artinya Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjadi landasan dari undang-undang di Indonesia saat ini. Apabila Indonesia membuat undang-undang yang baru, maka harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan pelanggaran atau tidak dilaksanakannya Pancasila sebagai ideologi. Jelaskan 3 bukti nyata. Ini yang dimaksud adalah dengan cara pendekatan budaya yang dimana untuk menyatu kepribadian atau karakter watak sebagai tiap-tiap hukum bagi Indonesia, yakni semua level pendidikan dan penegak hukum sejalan dengan nilai-nilai yang dijelaskan atau yang telah dipetik dari nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.